Assalamualaikum, Sobat Motivasi Islam yang dirahmati Allah Azza wa Jalla. Berjumpa lagi dengan channel Motivasi Islam. Kali ini Mimin akan kupas sejarah masuknya Islam ke tanah Jawa. Pada zaman Kerajaan Majapahit, Gresik sudah menjadi bandar dagang yang cukup besar. Melalui pusat dagang tersebut, Majapahit banyak memperoleh keuntungan. Bahkan pusat dagang Gresik merupakan salah satu sumber utama yang menopang perekonomian Majapahit. Dukut, DKK, dalam bukunya berjudul Gresik Tempo Dulu, menjelaskan bahwa pusat dagang Gresik pada masa tersebut bergerak melalui pelabuhan di pantai Jawa Timur Gerawasi. Nama Gerawasi yang dikenal pada abad ke-14 Masehi tersebut, bermakna tempat beristirahat. Melalui nama tersebut pada akhirnya masyarakat Jawa menyebut Gerawasi dengan nama Gresik. Dalam buku Babat Gresik, Sukarman 1990 menjelaskan ketika bandar Gresik mulai dikenal oleh masyarakat, maka Gresik menjadi bandar yang ramai disinggahi para saudagar Islam yang hendak berdagang sekaligus mendakwahkan Islam di tanah Jawa. Sejarah mencatat bahwa penyebaran Islam di Gresik bermula pada abad ke-14 Masehi melalui saudagar Islam dan para ulama, termasuk Syekh Maulana Malik Ibrahim, yang datang di wilayah ini. Kala itu Islam tidak langsung diterima di Jawa juga di Indonesia. Tercatat Islam mulai masuk di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi dan baru dapat diterima secara luas pada sekitar pertengahan abad ke-15 Masehi di era kepemimpinan Wali Songo. Sebelum Islam masuk ke Indonesia, masyarakat Indonesia lebih dahulu menganut beberapa kepercayaan dan agama. Di antara kepercayaan itu adalah agama Kapitayan. Sunoto dalam Atlas Wali Songo, buku pertama yang mengungkap Wali Songo sebagai fakta sejarah, menyebut agama Kapitayan telah tumbuh dan berkembang sejak zaman Paleolitik sampai dengan zaman perunggu dan besi. Agama Kapitayan biasa disebut dengan kepercayaan animisme dan dinamisme, yaitu mempercayai adanya benda-benda yang memiliki daya sakti dan kepercayaan terhadap arwah leluhur. Seiring dengan berjalannya waktu, menurut Thomas Stamford Raffles, dalam bukunya The History of Java, masyarakat Indonesia mulai mengenal agama Hindu-Buddha yang ditandai dengan munculnya Kerajaan Tarumanegara dan Kerajaan Sunda pada abad ke-4 Masehi dan ke-7 Masehi. Islam masuk ke Indonesia pada saat agama Hindu-Buddha bertahta di Indonesia tersebut, yaitu pada abad ke-7 Masehi. Islam sebenarnya juga telah masuk di Indonesia. Whitley dalam The Golden Cursonense, Studies in Historical Geography of the Malay Peninsula Before 1961 mencatat bahwa Islam telah masuk ke Indonesia pada abad ke-7 Masehi yang dibawa oleh saudagar Arab saat membangun jalur perhubungan dagang dengan Nusantara. Kehadiran saudagar Arab di Kerajaan Kalingga pada abad ke-7 Masehi tersebut bertepatan dengan kepemimpinan Ratu Simha. Beliau adalah sosok ratu yang dikenal cukup keras dalam menerapkan hukum Islam termasuk pada anggota keluarganya, yaitu putra mahkotanya. Ensiklopedia Sejarah dan Budaya Kepulauan Nusantara awal 2009 juga menyebutkan bahwa Islam sudah masuk ke wilayah Indonesia pada abad ke-7 yang dicatat oleh pengelana China Ising yang menyebutkan bahwa pada saat itu lalu lintas laut antara Arab Persia India Sriwijaya sudah sangat ramai. Dinasti Tang juga menyebutkan bahwa pada abad ke-9 dan 10 Masehi pedagang Muslim Arab Tasik sudah banyak yang sampai di wilayah Kanton dan Sumatera. Para pedagang Arab tersebut kemudian melakukan Islamisasi, salah satunya melalui jalur pernikahan, yaitu dengan cara melangsungkan pernikahan dengan putri para petinggi dan bangsawan pribumi setempat. Hal tersebut juga diperkuat dengan tulisan pengelana bernama Marco Polo pada tahun 1292 dalam perjalanannya pulang ke Eropa. Ia singgah di sebuah kota Islam bernama Perlak yang bertempat di sebelah utara Sumatera. Selain itu juga disebutkan oleh seorang pengelana asal Maroko bernama Ibnu Battuta yang bercerita mengenai kunjungannya ke Kesultanan Islam pertama di Indonesia, yaitu Samudra Pasai pada tahun 1345. Masuknya Islam di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi tersebut bukan berarti Islam telah diterima secara luas dan menyeluruh oleh masyarakat pribumi Indonesia. Sebaliknya Islam pada kurun waktu tersebut masih mendapat penolakan oleh masyarakat pada umumnya.
Sunyoto mengatakan fakta sejarah tersebut dapat terlihat dari catatan Marco Polo saat singgah di kota Perlak sebelum kembali ke Eropa yang menyebutkan bahwa penduduk Perlak di sebelah utara Sumatera terbagi pada 3 golongan, yaitu 1. Golongan masyarakat kaum Muslim China, 2. Golongan kaum Muslim Arab Persia, dan 3. Golongan penduduk pribumi yang masih memuja roh-roh leluhur dan hidup kanibal atau memakan sesama manusia. Kepemimpinan Sultan Al-Gabah. Mengetahui fakta tersebut dalam misi mengislamkan tanah Jawa, Sultan Al-Gabah, nama daerah dekat Samarkand, dari negeri Rum mengirim 4.000 keluarga Muslim untuk menghuni Pulau Jawa. Namun dikisahkan semua keluarga Muslim tersebut tewas dibunuh siluman yang menghuni Pulau Jawa. Sultan Al-Gabah kembali mengirim 2.000 keluarga Muslim untuk menghuni Pulau Jawa, namun semuanya kembali tewas. Muhammad Diyaudin Kuswandi dalam bukunya berjudul Waliyah Zainab Putri Pewaris Syekh Siti Jenar Sejarah Agama dan Peradaban di Pulau Bawean, menulis bahwa pada abad ke-14 M, Sultan Al-Gabah mengutus Syekh Bakir atau masyhur dengan nama Syekh Subakir ke Tanah Jawa untuk meruqyah Tanah Jawa, sebelumnya juga singgah dan meruqyah Pulau Bawean, sebagai awal pembuka jalan dakwah dan menghilangkan anasir-anasir jahat akibat dominasi jin dan siluman yang terkait dengan ritual agama dan kepercayaan yang dianut masyarakat setempat sebelumnya Kapitayan Hindu-Buddha. Selain itu juga untuk membuka hati masyarakat Jawa agar terbuka hatinya terhadap Islam yang akan segera datang di bawah Panji Wali Songo. Menurut Mat Sukri, dalam kitab Musarar Syekh Subakir, asal muasal Tanah Jawa, perjalanan Syekh Subakir di Tanah Jawa tertulis dalam manuskrip kuno berjudul Kitab Musarar berbentuk tembang puisi Jawa. Berdasarkan fakta sejarah di atas, Islam mulai dikenal oleh penduduk pribumi di Indonesia sejak abad ke-7 Masehi mengalami hambatan dan belum diterima sampai pada abad ke-15 Masehi. Hal tersebut berarti sekitar kurun waktu 8 abad lamanya sampai Islam mulai dianut secara menyeluruh oleh masyarakat pribumi Indonesia, yaitu pada pertengahan abad ke-15 Masehi. Muhammad Diyaudin mengatakan setelah Pulau Jawa dan Pulau Bawean yang diruqyah oleh Syekh Subakir, maka Pulau Jawa disebutkan telah siap menerima dakwah Islam para mubalik berikutnya, yaitu dakwah Wali Songo. Di antara anggota Wali Songo yang berdakwah di Jawa pada periode awal yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim. Wali Songo. Menurut Solihin Salam dalam bukunya berjudul Sekitar Wali Songo, kata Wali Songo merupakan gabungan dua kata yang berasal dari kata wali dan songo. Kata wali berasal dari bahasa Arab, satu singkatan dari kata waliyullah yang berarti orang yang mencintai dan dicintai Allah. Sedangkan kata songo berasal dari bahasa Jawa yang berarti 9. Jadi, Wali Songo berarti wali yang berjumlah 9, yaitu 9 orang yang mencintai dan dicintai Allah. Mereka dipandang sebagai ketua mubalik Islam yang bertugas mengislamkan daerah-daerah dan penduduk yang belum memeluk Islam di Jawa. 9 Wali Songo tersebut adalah Sunan Gresik, Syekh Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, Sunan Giri, Sunan Derajat, Sunan Bonang, Sunan Muria, Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, dan Sunan Gunung Jati. Wali Songo mendakwahkan Islam dengan damai, santun, serta tanpa paksaan. Melalui prinsip tersebut menurut Suyoto, unsur-unsur budaya lokal yang sudah ada sebelum Islam masuk ke Nusantara yang dianggap sesuai dengan sendi-sendi tauhid kemudian diserap ke dalam dakwah Islam. Pelaksanaan dakwah dengan cara tersebut memang memerlukan waktu yang lama, akan tetapi berlangsung secara damai. Allahualam bisawab.